we bake it fresh morning, halal, shawarma, chicken, hummus, salad, pickles, bread, everything Palestinian. Eat. Okay. England people and Indonesia people love people. You are welcome, brother. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tria Punya Reaction langsung dari Liverpool. Ya, beberapa hari ini, mulai dari hari Sabtu kemarin, penyerangan Hamas di Gaza ke Israel mengakibatkan beberapa orang korban yang meninggal, dan begitu juga serangan kembali dari Israel yang mengakibatkan beberapa meninggal, ratusan orang meninggal di Gaza. Sebelum saya mau mereaksi video ini, saya mau mengucapkan berlangsungkawa kepada semua korban, dan semoga Allah SWT menerima beliau-beliau ini sebagai pejuang negaranya, sebagai korban dari konflik antara Hamas, Gaza, Palestina, dan Israel. Dan saya lumayan emosional sekali. Dari hari Sabtu kemarin saya mengikuti beritanya, baik itu di media mainstream ataupun di sosial media. Karena mungkin kalau dulu ya, sebelum saya pergi ke Israel dan Palestina, dulu mungkin saya gak seperti ini, begitu concernnya terhadap peristiwa ini. Tapi saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri bersama Carl, teman saya. Kami sempat, mungkin yang sudah pernah melihat video kami traveling ke Palestina, berbincang langsung baik itu dengan orang Israel, Yahudi, atau orang all the time to kill and to fight and to it's not in the truth. Why you came here? I don't know actually. Palestina yang Muslim ataupun non-Muslim ataupun non-Yahudi. Anyway, ini tidak ada hubungannya dengan keagamaan yang akan saya bahas. Ini bersangkutan dengan hak dari seseorang atau negara yang dirampas oleh orang lain atau negara lain. Ya, mungkin bagi kalian yang mengikuti saya di sosial media, baik itu TikTok maupun di Instagram, bisa melihat posting saya, mayoritas isinya Free Palestina, menunjukkan kebenaran, karena saya sendiri yang melihat kebenaran itu apa yang terjadi di sana. Sebelum saya pergi sama teman saya ke Palestina, mungkin saya sama seperti kalian yang penonton sekarang ini, bahwa mikirnya semua pendapat kita itu berdasarkan dari media, apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang disampaikan. Tapi jika kalian melihat sendiri ketidakadilan, penjajahan di mata kalian, saya yakin kalian pun tidak akan tenang jika kalian punya hati nurani. Saya yakin setiap manusia mempunyai sedikit hati nurani, jadi tidak akan bisa menerima. Walaupun bukan terjadi pada diri sendiri, tapi kita bisa merasakan apa yang dirasakan sama orang lain. Itu alaminya manusia sebenarnya. Mungkin ada manusia di luar sana nggak merasakan seperti yang saya rasakan, I don't know. Tapi itulah yang saya rasakan. Saya melihat sendiri bagaimana jeritan dari orang Palestina meminta bantuan, bagaimana dunia buta dengan apa yang terjadi, yang diperlakukan oleh Israel terhadap mereka. Dunia is double standard. Bagaimanapun, inilah dunia yang kita jalani sekarang. Kita hidup di dunia yang berdasarkan golongan masih, yang kita pikir sekarang ini udah maju, tapi tidak. Masih ada ras, golongan, atau pilih kasih. Value dari kehidupan kita atau hidup kita itu berdasarkan dari mana kita berasal, apa etnik kita, dan disitulah orang membuat keputusan. Anyway, saya ingin membahas video ini. Lumayan unik, lumayan menggregetkan, lumayan kalau kita manusia biasa nggak perlu otak cerdas untuk menganalisa video ini, apa yang terjadi di Palestina. Cukup jadi manusia biasa, cukup punya otak aja. Saya rasa kita bisa mengolah, walaupun nggak sepintar orang, tapi walaupun kita nggak jenius, sedikit punya otak, mungkin kita bisa bukan bermaksud kasar, pasti kita tahu ya kan makna dari hal ini. Oke, kita nonton aja guys.
Jacob, you know this is not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this. I didn't do this. But you, It's easy to yell at me, but I didn't do this. you are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No one is allowed to steal it, Cammy. Then those should be those two. Those should be. From Brooklyn? No, I'm from New York, from Long Island. From New York. What right do you have to live here? The right I have is that the owner of the house Ini wants orang to yang live sama. here, and he wants there to be Jews living in this house, and he wants to, and I got chosen for whatever reason. It ended up being me. So why do you live here? Because I live here, because it's important to me, because not too many people want to live here, and it's important to strengthen this neighborhood, to make sure that this neighborhood is not lost in any future peace deal. So your position here is a political position to keep Palestinians out of it? Not to keep Palestinians out of it, to keep Jews in it. And Not therefore out. keep the Palestinians who were here out of it? No, that's not, no. That's a necessary evil. And they're not coming back into here. So whether I am here, whether I am not here, whether it's me, whether it's someone else, whether it's a monkey, whether it's a giraffe, they're not coming back into this house ever. I understand why they're angry at me, I understand why they dislike me, but I did not do this to them, I'm not doing this to them, and as I said, if I leave, I will be replaced immediately, and I venture to think that whoever comes here is not going to be as easygoing as I am. Simple kan? Seseorang mengambil rumahmu karena orang yang di atas dia menyuruh dia untuk mengambil rumahmu. Jadi kamu harus pindah. Simple. Ngerti? Siapa di dunia ini yang mau lu mengambil rumah saya? Siapa yang mau menerima? Nah, itulah keuntungan salah satu dari Amerika mendukung Israel. Oke. Ya, orang-orang mikir atau orang Israel pun mikir kalau ini bukan tentang agama, ya. Kalau orang Palestina sendiri ada bukti, karena saya sama teman saya Carl itu ke Palestina, memang tidak ada unsur agama. Mereka nggak peduli mau Yahudi kah yang tinggal di Palestina atau maukah Kristen atau siapapun, mereka tidak bermasalah. Karena setiap negara mempunyai aturannya masing-masing. Mereka hanya menginginkan tanah mereka itu kembali pada mereka. Orang-orang famili mereka atau tetangga mereka yang dulu yang diusir. Kita punya famili mungkin hidup di salah satu kota lainnya. Begitu juga di Palestina itu, guys. Ada mereka yang tinggal di kota lain, tapi kota tersebut atau daerah tersebut sudah diambil oleh Israel. Dan mereka memaksa untuk orang yang tinggal di kota tersebut misalnya untuk keluar dari daerah tersebut atau pergilah kau, kayak ngusir apa ya, ngusir binatang, mungkin juga ngelawan binatangnya ya, tapi mereka ya no, ini hak gue gitu. Yang namanya penjajah, itulah yang disebut dengan penjajah. Jadi begitulah mereka. Jadi saudara mereka atau keluarga mereka itu udah diusir. Dan mereka hanya menginginkan keluarga mereka kembali lagi. Saya bertemu dengan salah satu orang Palestina yang sudah mengungsi atau keluar dari Palestina. Bukan keinginan mereka untuk pergi meninggalkan negara mereka. Bukan karena mereka tidak patriot, tidak melawan, tapi mereka diusir. Dibuang maksudnya. Mereka nggak ada tempat lagi di negara mereka sendiri. Begitu ceritanya. Nah, itulah yang terjadi di Palestina. Gimana kalau kalian menyaksikan itu sendiri? Apa kalian masih duduk manis, tidak melakukan apa-apa? Kalau cuma nanya berita, it's okay. Kita kadang berita come and go. Tapi kalau saya melihat hal seperti itu, mendengar, witness orang-orang bilang ke saya seperti itu di sana, jadi dan melihat sendiri bangunan-bangunan yang didirikan oleh orang Israel di tanah Palestina semakin dan semakin seize, semakin menyempitlah tanah Palestina. Good schools, close by shopping, a university. You ask people why they moved out here, and instead of the original mission to push forward the Israeli state, you hear things like, very good. Udah enggak kan, kami di sini perbatasan.
Tapi masih pemandangan dinding-dinding dan ini luarnya. Jadi dindingnya bukan tepat di perbatasan tetapi antara Israel dan Palestina, udah masuk ke dalam. Ini sampai Palestina ini habis untuk saya rasa ya. Jarak dari sini ke sini nih, sini ke sini masih jauh. Nah itu semua dinding-dindingnya baru semua. Masuk akal sih kalau dindingnya di perbatasan ini, tapi bukan di sini. Nah, orang Israel bilang nggak ada hubungannya dengan agama. Yes, mereka memprioritaskan Yahudi. Yes, it's clearly. Jadi kalau kalian bukan Yahudi, untuk ini ada program ini dari Israel karena mereka udah berhasil mengambil tanah Palestina. Mereka bikinlah, karena dunia diam, Hamas diam kan beberapa tahun yang lewat. Jadi mereka mikir itu ya, gua ada bapak gua Amerika, jadi aman untuk apapun proyek yang akan mereka lakukan. Mereka terang-terangan di Palestina atau di Israel itu. Mereka terang-terangan, nggak ada sembunyi-sembunyi, enggak. Karena mereka tahu, mereka kuat. Ini namanya bully ya kan. Jadi mereka bikinlah proyek kayak di Indonesia, mungkin kayak perumahan waktu saya di Indonesia itu namanya mungkin Kelapa Gading atau apalah gitu ya kan. Perumahan semacam kompleks atau area yang akan dibikin seperti small city untuk orang Yahudi ke sana. Dan mereka mengiming-imingkan bahwa kehidupan di sana lebih murah. Pokoknya mereka mengembangkan Palestina itu menjadi hunian Yahudi gitu. Yang sebelumnya Yahudi berpusat di teritorinya Israel setelah dibelah oleh Inggris, dan sekarang mereka mengambil yang bagian dari Palestina. Nah, sementara Gaza solid dikawas sama Hamas. Tapi West Bank guys, West Bank kalau kalian sekarang ini lihat di peta, ada garis titik-titik, itu ada Palestina di tengah-tengahnya. Perbatasannya itu seperti Masjidil Aqsa yang dulunya masuk ke kawasan Palestina, tapi sekarang sudah di Israel. Jelas sekali kan. Nah, itulah yang akan mereka kembangkan. Kenapa di West Bank mereka bisa? Bukan konon katanya sih, tapi berdasarkan dari orang Palestina itu sendiri, sayangnya beberapa pejuang Palestina dulunya korupsi. Mereka ada yang pengkhianat, mungkin tidak semuanya, tapi itulah petinggi-petinggi yang di West Bank itu banyak yang pengkhianat, dan akhirnya Israel semakin merajalela. Nggak tahu, mungkin mereka dibayar atau apa gitu, atau ada perjanjian, yang nggak tahu. Padahal West Bank ini besar dari Gaza. Nah, cuman Hamas satu-satunya harapan dari orang Palestina untuk membela Palestina ini. Sementara negara Arab, ya mungkin Arab Saudi juga mungkin, Turki, Jordan, mereka nggak tahu taktiknya bagaimana, tapi mereka tidak vokal, nggak speak up. Karena ada Amerika di belakang Turki, mereka anggota NATO, jadi bisa dipahami juga. Dan yang satu-satunya adalah Hamas sebagai harapan dari orang Palestina untuk mendapatkan hak mereka kembali. Tapi untuk saat sekarang ini ada positifnya. Positifnya kita sekarang di 2023, semenjak sosial media sudah mulai diakses mayoritas penduduk dunia. Dan disinilah salah satu kekuatan dari Palestina, para pendukung Palestina, bahwa masyarakat dunia, warga dunia sekarang, baik di barat ataupun di timur, sudah bisa mengakses sendiri tanpa rely on atau bersandar di mainstream media. Jadi orang-orang sekarang ini mendengar double standard yang diberitakan oleh media, yang hanya fokus dengan kejahatan Hamas atau apapun yang bertentangan dengan Israel. Dan sekarang ini
orang-orang sudah bisa berpikir dan melihat di sosial media dari video-video atau berita lain, pendapat-pendapat orang lain, pendapat orang yang cerdas yang lainnya tentang, atau analisis-analisis yang lainnya tentang apa yang dilakukan oleh Israel ke Palestina. Jadi guys, dulu mungkin sebelum ada sosial media, seperti teman saya juga Carl atau yang lain-lainnya atau orang-orang di sini di Eropa ini akan mungkin yang nggak mau salah ngomong, mereka bakal mikir diam. Mereka lebih memilih mungkin diam atau no comment karena mereka nggak tahu. Tapi ada yang fanatik atau yang mendukung Israel, mereka akan berkuar-kuar karena mereka punya bahannya, yaitu berita di Eropa ini, di Barat ini. Dan yang tidak tahu, mereka lebih diam karena bagi mereka nggak masuk akal. Nah, setelah ada sosial media, mereka mencari kebenaran. Banyak bukti-bukti yang tidak dimanipulasi atau orang-orang yang lumayan vokal di Barat ini berbicara. Karena dulu masih di stop oleh media mainstream. Mereka tidak mengeluarkan narasumber yang melihat sisi dua belah pihak di kejadian di Palestina dan penjajahan Israel ke Palestina ini. Mereka hanya melihat dari sisi dari Israelnya. Dan kalian sekarang juga bisa lihat di TikTok atau di sosial media banyak pendukung-pendukung Palestina. Jadi Palestina sekarang, Israel sudah kalah perang di sosial media dengan Palestina, dengan Hamas. Walaupun sekarang ini ironiknya karena memang Hamas yang dulu menyerang Israel, tapi karena orang sekarang mempunyai media sendiri, sosial media, mereka menganalisa lagi kenapa, kan pertanyaannya ini, kenapa Hamas ini nyerang ke Israel, kenapa Hamas ini dibilang teroris. Kalau Hamas ini tetap teroris, kenapa cuman Israel aja yang mereka fokus untuk diserang? Kenapa mereka nggak pergi ke Paris, ke London, ke New York, ke Amerika, ya kan? Atau ke Bali misalnya, seperti ada teroris di Bali dulu, atau ke Jepang dan negara lain. Kenapa Israel? Teroris kan gitu kan? Teroris nyerangnya kalau nggak sesuai dengan pendapat mereka atau yang mereka percayai, mereka itu salah satu alasan mereka menyerang organisasi atau negara tersebut, ya kan? Misalnya kalau dibilang seperti ISIS atau apa gitu kan, itu ya anyway, itu kembali ke politik. Nah, ini adalah salah satu dampak positif dari sosial media dan orang mencari kebenarannya. Kalian lihat aja di London sekarang atau di Amerika pun ada kubu Israel dan kubu Palestina. Dulu cuma kubu Israel, ya kan? Walaupun orang non-Muslim, walaupun orang native lokal di sini, kenapa mereka mendukung? Karena mereka sudah tahu apa kebenarannya dan kebenaran itu masuk akal di pikiran mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di diri mereka. Kenapa Hamas menyerang? Kenapa Palestina ingin merdeka? Apa yang dilakukan Israel? Semua sudah banyak di media-media sosial dan ada bukti-bukti dan witness, saksi-saksi dari semua kejadian pembantaian atau kebiadaban yang dilakukan oleh Israel ke Palestina. Anyway, terakhir dari saya sendiri tidak mau berpihak di yang salah, karena suatu saat saya akan meninggal dan saya tidak mau meninggalkan legasi saya mendukung pihak yang salah. Itu aja, saya akan menyesal sampai ke alam kubur. Itu kenapa saya berusaha, walaupun cuma sedikit, saya akan membantu perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka. So, free Palestina, from the river to the sea, free Palestina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.